Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi matematika peminatan. Pada semester ini, babnya adalah eksponen dan logaritma. Eksponen dan logaritma itu nanti akan saling berkaitan. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang eksponen. Sudah pernah belum mendengar kata eksponen? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan sifat eksponen. Yang pertama, kita masuk ke pengertian eksponen. Mungkin dulu kalian pernah mempelajari tentang pangkat. Nah, eksponen ini sama dengan pangkat suatu bilangan. Bentuk umumnya itu seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A, dan seterusnya sebanyak berapa A-nya? Sebanyak N, karena di sini pangkatnya N. Nah, A itu namanya apa sih? A itu sebagai basis atau bilangan pokok. Nah, N-nya itu sebagai apa? N-nya sebagai pangkat atau eksponen. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, misal ibu mempunyai 2 pangkat 4, basisnya 2 dan pangkatnya 4, maka kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16. Contoh yang kedua, nah misal bentuknya pecahan seperti ini, 1/3 dipangkatkan 2. Basis atau bilangan pokoknya itu adalah 1/3 dan pangkatnya adalah 2. 1/3 dikali 1/3 dikalikannya sebanyak 2 kali, sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 dipangkatkan 2 sama dengan 1/9. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Yang pertama itu ada A pangkat P dikalikan A pangkat Q, itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Dengan syarat bilangan pokok atau basisnya itu harus sama A dan A. Maka bisa menggunakan rumus sederhananya, yaitu pangkatnya dijumlahkan. Kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, basisnya di sini sama, yaitu 2. Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya sama dengan 32. Contoh yang kedua, 3 pangkat negatif 2 dikalikan 3 pangkat 4. Nah, caranya sama, yaitu ini basisnya sama 3. 3 dipangkatkan. Nah, karena ini perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4 itu sama dengan 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bentuk sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan, nah atau bentuknya pembagiannya seperti ini, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Nah, jadi kalau bentuknya pembagian, pangkatnya kita kurangkan dengan syarat basisnya harus sama. Contohnya, 2 pangkat 8 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 4. Karena ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 2. Karena pembagian, pangkatnya kita kurangkan. 3 dikurangi negatif 2. 3 dikurangi negatif 2, maka menjadi 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sama dengan 2 pangkat 5.
sama dengan 32. Sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan lagi Q, maka sama dengan A pangkat P kali Q. Nah, kalau pangkat dipangkatkan lagi bentuknya seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan. Contoh soalnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 sama dengan, nah ini pangkatnya kita kalikan 3 kali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Contoh yang kedua, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Selanjutnya, sifat yang keempat. Jika ada bentuk A kali B pangkat N, itu cara menghitungnya kita jabarkan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Misal ada 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Contoh yang kedua, 3 kali 5 pangkat 2 sama seperti tadi, 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 9 dikali 25 sama dengan 225. Sifat yang kelima yaitu A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N dengan syarat B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, 3 per 4 dipangkatkan 2 itu sama dengan yang atas dipangkatkan, yang bawah dipangkatkan. 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya 9 per 16. Contoh yang kedua, 2 per 5 pangkat 3 sama seperti tadi. 2 dipangkatkan 3 per 5 dipangkatkan 3. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. 5 dipangkatkan 3 sama dengan 125. Jadi hasilnya 8 per 125. Sifat yang keenam yaitu misal ada A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Contohnya, yang pertama, misal A-nya itu 1. 1 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. 25 dipangkatkan 0 sama dengan 1. 500 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Negatif 1000 dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Sifat yang selanjutnya yaitu sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh itu tentang pangkat negatif. Yang pertama itu ada A pangkat negatif M. Itu sama dengan 1 per A pangkat M atau sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, untuk menghilangkan negatifnya ini, kita ubah menjadi bentuk pecahan 1 per A pangkat M. Negatifnya hilang karena ini sudah 1 per. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soal. 3 pangkat negatif 2. Nah, karena ini bentuknya negatif, maka kita perkan 1 per 3 pangkat 2. 2-nya berubah menjadi positif karena ini sudah ada 1 per. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, jadi hasilnya 1 per 9. Contoh yang kedua, 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Negatifnya hilang karena di sini sudah 1 per. Sama dengan 5 pangkat 3, 125, jadi hasilnya 1 per 125.
Nah, yang kedua ada 1 per A pangkat negatif M, itu kita ubah menjadi A pangkat M. Nah, karena di sini pernya negatif, kita mau ubah biar pangkatnya tidak negatif, maka tinggal kita ubah menjadi bentuk A pangkat M, 1 pernya hilang. Nah, biar lebih mudah memahami, kita masuk ke contoh soal. Misal ada soal 1 per 7 pangkat negatif 3. Kita tinggal hilangkan 1 pernya, maka pangkatnya sudah berubah menjadi positif 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Contoh yang kedua, 1 per 2 pangkat negatif 5. Nah, 1 pernya kita hilangkan, maka menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Bentuk yang terakhir yaitu bentuk yang ke-8, yaitu A pangkat M per N. Nah, pangkatnya ini berbentuk pecahan, maka sama dengan kita ubah menjadi bentuk akar. Akar pangkat N untuk A pangkat M. Contoh soalnya, misal ada 2 pangkat 3 per 2, maka pembilangnya ini kita ganti menjadi pangkatnya, dan penyebutnya ini kita ubah menjadi pangkat akarnya. Jadi akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Nah, kalau di sini akar pangkatnya 2, biasanya tidak perlu ditulis. Jadi sama dengan cukup akar dari 2 pangkat 3. Selanjutnya 5 pangkat 1 per 3. Nah, berarti akar di sini 5, satunya itu sebagai pangkatnya di sini, dan 3-nya itu sebagai akarnya di sini. Sama dengan 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Bisa juga ditulis dengan akar pangkat 3 dari 5. Nah, bagaimana kalau bentuknya akar seperti ini? Akar dari 7 pangkat 3. Nah, kalau tidak ada angkanya di sini, itu berarti ini 2. Sama dengan akar dari pangkat 2 dari 7 pangkat 3. Sama dengan ini 7, 3-nya ini sebagai pembilang, dan 2-nya ini sebagai penyebut. Berarti sama dengan 7 pangkat 3 per 2. Contoh soal yang lain. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3-nya ini sebagai pembilang, 5-nya ini sebagai penyebut. Jadi 2 pangkat 3 per 5. Nah, sekian untuk materi sifat-sifat eksponen. Terima kasih. Jangan lupa catat, ingat, pelajari, dan pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.